Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat, Pengawas TK SD Kecamatan Dukun, Ibu Bani Masuda, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Yang kami hormati, Ketua K3S Kecamatan Dukun, Bapak Muhammad Salman Al-Farisi, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati, Dewan Juri, Bapak Ilmi SPD MPD, Bapak Fajar Advis Wahyudi SPD. Yang kami hormati, Ketua Gugus 2 Kecamatan Dukun, Ibu Aflaha SAG. Dan yang saya hormati, Ketua FKKG Kabupaten Gresik, Bapak Andi Herwanto SPD. Dan yang saya hormati, Kepala Sekolah Negeri dan Swasta Sekecamatan Dukun, dan seluruh tamu undangan, guru-guru hebat Gugus 2 Kecamatan Dukun. Hadirin yang kami hormati, puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara puncak kegiatan Innobel 2025 hari Selasa tanggal 25 Februari 2025. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru segenap tamu undangan. Selamat datang di acara Lomba Inovasi Pembelajaran Innobel 2025 KKG Gugus 2 Kecamatan Dukun. Saya Rini Zuana dan saya Muhammad Ferdi Fahrudin mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, pihak yang telah mensupport dan mendukung acara ini, PMD Group Prupo Panceng, BMT Mandiri Sejahtera, KPRI Kecamatan Dukun, Alfamart, dan Extreme Digital Printing, serta teman-teman penyelenggara panitia kegiatan Innobel 2025 KKG Gugus 2 Kecamatan Dukun. Para hadirin, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk berkumpul serta berbagi pengetahuan bersama dengan kami pada siang hari ini. Kegiatan Lomba Inovasi Belajar yang bertajuk meningkatkan kreativitas dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran di era 4.0 yang diselenggarakan oleh KKG Gugus 2 Kecamatan Dukun ini dengan tujuan memotivasi guru untuk mendapatkan dan terus berinovasi dalam metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif, serta meningkatkan kreativitas guru dalam menggunakan teknologi digital. Baik hadirin, kita langsung saja ke acara talk show Bincang Santai dengan Dewan Juri dan pemenang Lomba Innobel 2025. Bapak dan Ibu Guru serta segenap undangan di sini pastinya sudah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana bincang santainya antara Dewan Juri, dua Dewan Juri kita, dan juga 3 peserta juara umum pada Innobel 2025 kali ini. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan dua Dewan Juri kita. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka Pak Ferdi akan memperkenalkan dua Dewan Juri kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Rini. Juri yang pertama kita yaitu Bapak Ilmi SPD MPD yang berada di sebelah kanan saya. Beliau adalah Direktur Utama CV Rumah Guru Sejahtera, narasumber di berbagai seminar webinar, Master Canva Indonesia, bergema Kemdikbud, Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan SDM
KKG Kabupaten Gresik. Peserta terbaik pembelajaran berdiferensiasi BPGP Jatim, juara AGP, dan masih banyak lagi prestasi yang beliau sandang. Juri yang kedua di sebelah kanan beliau adalah Bapak Fajar Advis Wahyudi SPD. Beliau adalah guru konten kreator pendidikan Indonesia, finalis video potret kurikulum Merdeka, Duta Canva, juara 1 inovasi pembelajaran Kabupaten Gresik, juara 2 guru inspiratif Kabupaten Gresik, dan tentunya masih banyak lagi prestasi yang beliau sandang. Baik, sebelum memasuki rangkaian acara, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan apa saja sih agenda pada acara talkshow pada hari ini. Yang pertama adalah Q&A, yang mana nanti ada pertanyaan yang akan dijawab oleh ketiga peserta Lomba Innobel yang sudah menjadi pemenang hari ini. Juara umum 1, 2, 3 akan mendapatkan pertanyaan dan juga akan menjawab pertanyaan dari 2 dewan juri kita. Kemudian nanti audiens juga akan bertanya kepada, diperbolehkan ya Pak Ilmi ya, diperbolehkan untuk bertanya terkait inovasi dari ketiga pemenang Lomba Innobel 2025 KKG Gugus 2 Kecamatan Dukun pada siang hari ini. Langsung saja kita sampaikan kepada Bapak dan Bapak juri, ya. Bapak juri kita untuk menyampaikan pertanyaan atau Q&A-nya dari Dewan Juri ke peserta Innobel yang memenangkan Lomba Innobel pada siang hari ini. Monggo Pak Ilmi dan juga Pak Fajar. Ya, terima kasih Ibu Rini dan Bapak Ferdi. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya untuk lomba kali ini kan sangat luar biasa. Kemarin itu kami mendapatkan sebuah inspirasi bahwasannya di KKG saja semeriah ini, apalagi besok di kabupaten. Tapi saya lihat tadi hadiahnya itu sudah mirip dengan tingkat kabupaten. Beri tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Dalam sebuah Innobel Bapak Ibu, itu yang terpenting dan paling penting adalah kesan pertama begitu menggoda dan selanjutnya terserah Anda. Bisa menebak apa itu? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Biasanya dewan juri itu lihatnya kesan pertama dulu. Oh, cantik enggak itu? Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan itunya yang dilihat. Kesan pertama apa Bapak Ibu kira-kira? Betul sekali. Kalau judulnya saja itu membuat penasaran, dewan juri itu sudah langsung memberi nilai yang terbaik. Itu poin yang paling penting. Nah, saya lihat kemarin ada yang kesan pertamanya itu begitu menggoda, selanjutnya tidak terserah Anda. Ada yang tidak kesan pertama begitu menggoda, tapi di dalamnya terserah Anda. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk ketiga peserta terbaik kita. Baik, untuk pertanyaan pertama. Jadi di sini tidak menghakimi ya, karena ini bincang santai. Ternyata yang mendengarkan juga tegang, yang di depan juga tegang. Jadi ini bukan bincang santai, tapi bincang tegang ini. Sampai dewan jurinya juga itu tegang, nanti gini-gini nanti dewan jurinya. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama ini sangat-sangat mudah dan insya Allah bisa dijawab oleh ketiga peserta. Yaitu pasti dewan juri itu akan menanyakan, mengapa kok memilih judul tersebut untuk dilombakan? Apa menariknya dari judul tersebut? Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Ketika saya mengikuti lomba-lomba itu seperti itu Bapak Ibu. Pasti ditanyakan latar belakangnya. Kalau latar belakangnya itu tidak bisa nyambung dengan kesan pertamanya tadi, maka bisa jadi nanti gugur ya.
Oke, baik. Jadi gugur amat tak ini Bapak Ibu? Wah ini langsung para pesertanya itu langsung, wah ini nanti lah saya gak jadi juara lah, nggak bisa jawab ini ya. Insya Allah bisa jawab ya. Jadi untuk pertanyaan pertama dari kami Dewan Juri adalah mengapa memilih judul tersebut untuk dijadikan sebagai lomba kali ini ya. Apa menariknya? Apa yang membuat Bapak Ibu yang ada di depan ini kok memilih judul tersebut gitu loh. Nah, monggo silahkan yang mana dulu tidak kami tentukan ya, yang sudah siap itu didahulukan. Nanti yang belum siap bisa belakangan gitu. Karena tidak ada pemaksaan, santai kan di sini. Monggo, silakan. Nanti kalau ada yang kurang serg Bapak Ibu, monggo bisa bertanya kepada peserta yang ada di depan. Kita gencar saja Bapak Ibu pertanyaan. Biar apa? Biar ketika besok beliaunya ini mewakili dari gugus 2 Kecamatan Dukun, itu sudah mentalnya itu sudah teruji. Jangan sampai mentalnya seperti saya Dewan Juri. Ketika ikut lomba ternyata masih gini ya. Nah, inilah momen-momen untuk apa? Melatih diri, mengembangkan kompetensi diri. Monggo, silakan. Yang duluan, monggo, Bu. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab ya. Judul saya itu saya lihat dari semua peserta lomba, judul saya itu panjang. Dan menurut saya judul saya itu kurang menarik, Pak. Wah, ini berarti kita salah pilih juara ini ya. Gimana Bu? Jadi, harus bisa mempertahankan Bu. Jangan sampai itu ya. Wah, inilah jadi nanti di backlist ini jadinya. Enggak, silakan. Harus bisa menunjukkan bahwa saya ini memang tepat untuk jadi juara. Monggo, silakan. Jadi judul saya itu pemanfaatan aplikasi Canva, Kahoot, dan Voicewizard pada materi pembelajaran kelas 4 IPAS perubahan wujud benda. Terima kasih. Nah, mungkin yang menjadi daya tarik dari judul saya itu mungkin ada 3 aplikasi itu yang digunakan, yaitu aplikasi Canva, Kahoot, dan Voicewizard. Seperti itu Pak. Jadi mungkin yang lainnya itu Voices atau Word. Saya mencoba cari aplikasi lain yang mungkin belum pernah dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi saya cari inovasi lain, kira-kira aplikasi apa ya yang berbeda atau yang belum saya pernah coba untuk jadikan ini Pak. Jadi saya memilih aplikasi Kahoot dan aplikasi Voicewizard. Seperti itu Pak. Oke, masih dipegang dulu Bu ya. Baik, beri tepuk tangan untuk jawabannya Bapak Ibu, luar biasa. Jadi saya kemarin tertarik itu ya karena itu tadi ya, media yang digunakan itu kompleks dan mudah ditiru oleh orang lain Bapak Ibu. Jadi kalau ikut lomba terus buatnya medianya itu ternyata sulit dan tidak bisa ditiru oleh orang lain, artinya penilaiannya sangat rendah. Karena apa? Karena tidak bisa diduplikasi oleh yang lainnya. Nah, ternyata aplikasi yang disajikan tadi itu bisa ditiru oleh semua guru yang ada di sini. Tuh. Terus untuk tadi Bu, judulnya itu untuk meningkatkan apa Bu? Biasanya kan kita itu kan motivasi anak ini rendah. Jadi saya harus membuatkan supaya apa gitu. Atau nilainya rendah. Apa Bu? Monggo, silakan. Untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Jadi murid saya Pak, peserta didik saya itu ketika saya ajar itu maunya itu pakai kerombong gitu Pak. Nah akhirnya saya memilih aplikasi-aplikasi itu agar anak-anak juga bisa belajar kerombong Pak. Seperti itu. Jadi itu adalah untuk meningkatkan pemahaman materi dan meningkatkan belajar peserta didik Pak. Itu Bu, itu sudah tertulis di judulnya apa dereng? Itu Bu, jadi dimohon besok itu kalau memang
Ibu mengikuti lagi, itu jadinya harus dituliskan untuk perbaikan apa gitu loh. Media yang dibuat tadi atau model pembelajaran yang dibuat tadi itu untuk memperbaiki apa gitu. Sehingga nantinya itu akan ada dampak positif ke peserta didik. Karena kita sekali lagi lomba ini kan bukan untuk mewakili diri kita ya Bapak Ibu ya. Jadi lomba seperti ini tujuan akhirnya adalah untuk kebutuhan peserta didik ya. Jadi bisa dicantumkan. Oke Bu, selanjutnya monggo. Nah. Terima kasih. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Kenapa saya mengambil judul asyiknya menjelajah permainan word-wall dengan dua kolaborasi model pembelajaran. Nah, mungkin di sini Bapak Juri terkesan atau langsung ke kata-kata asyik ya. Jadi dari kata betul Bu, itu saya kemarin, kok ini kok ono asyik gitu loh. Nah ternyata ibu ini paling mengikuti di YouTube atau IG yang itu loh Bu. Kata-kata apa yang pertama itu loh Bu? Saya sampai lupa itu. Jadi kata-kata yang di depan itu bisa mempesona gitu loh. Apa itu Bu namanya? Kepo rating ya Pak ya? Loh itu loh. Jadi tidak hanya kepo-kepoan Bapak Ibu ya. Kepo rating ada ya. Nah itu. Monggo, silakan dilanjutkan. Jadi dari kata asyik tersebut mungkin Bapak Dewan Juri akan merasa kepo juga dengan penyampaian apa yang akan saya sampaikan di video pembelajaran saya. Kemudian di sini saya menggunakan word-wall sebagai penjelajahan anak-anak di media pembelajaran. Dan di sini yang saya buat benar-benar menjadi sebuah inovasi untuk saya sendiri itu karena saya mengkolaborasikan dua model pembelajaran sekaligus dalam satu materi. Biasanya saya kalau mengajar anak-anak ya hanya menggunakan satu model pembelajaran, kalau nggak PBL atau TGT atau model yang lainnya. Nah di sini saya tertantang bagaimana caranya agar menciptakan suasana kelas yang benar-benar asyik bagi siswa dan mereka enjoy di dalamnya. Dan mereka, Bu Bani, ini bisa mengawinkan dua metode Bu Bani. Ini kan luar biasa guys. Bisa mengawinkan metode apa tadi Bu? Satu. PBL dengan TGT dikawinkan. Pernah Bapak Ibu mengawinkan dua model? Belum. Nah ini Bapak Ibu, ini inspirasi bagi kita ya. Luar biasa. Monggo dilanjutkan Bu. Dari situ PBL-nya itu saya gunakan untuk memancing anak terhadap sebuah masalah yang saya berikan. Dan TGT-nya di sini saya hadirkan agar siswa itu bermain games edukatif, terus berturnamen juga, berkolaborasi antar tim untuk menyelesaikan permainan di word-wall, dan nanti ketika turnamen tersebut selesai maka ada pemenang dalam sebuah permainan tersebut sehingga anak-anak bisa termotivasi, saya mau jadi pemenangnya, jadi ada reward tersendiri untuk anak agar mereka tertantang untuk menyelesaikan dengan berkolaborasi antar siswa. Berarti meningkatkan motivasi gitu Bu. Nah, itu besok bisa ditambah itu Bu judulnya ya. Jadi untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Karena besok itu kan kalau ikut lomba yang sebenarnya Bapak Ibu itu harus mengirimkan juga karya ilmiahnya. Nah, karya ilmiah itu salah satunya di situ ada latar belakang itu Bu. Nah, oke, selanjutnya monggo Bu. Judul saya itu simple sekali daripada Budaya dan Bu Alia, dan sangat gampang diingat. Petualangan pecahan, media pembelajaran interaktif berbasis game. Mungkin di awal itu kata-kata petualangan tuh kayak kita berpetualang di hutan begitu ya. Betul Bu. Jadi saya ketika lihat judulnya itu langsung melayang-layang ini berpetualang. Ya, jadi mengena. Jadi kata-kata pertamanya itu mengena. Ya, monggo. Petualangan pecahan, tapi di dalamnya kita tidak berpetualang di hutan, tapi anak-anak saya ajak untuk berpetualang tentang materi itu di literasi. Karena selain di numerasinya, mereka kan kebetulan di kelas saya itu anak-anaknya itu suka berliterasi, suka membaca, suka menulis. Jadi
saya tampilkan di awal, mereka harus berpetualang di cerita itu tadi, di cerita dari Matific itu tadi. Terus kemudian mereka akan berpetualang lagi dengan belajar sendiri melalui video, kemudian virtual, terus kemudian edukaplay itu apa namanya, yang kodok lompat-lompat itu, anak-anak kan suka kodok lompat, kemudian kalau salah jawabnya akan kecebur. Terus kemudian di akhirnya mereka juga akan mengerjakan kuisi. Ya, berarti untuk meningkatkan literasi atau apa ini, Bu? Nggih. Untuk memahamkan, kan TP saya itu mengenal materi pecahan senilai. Jadi kan mereka mengenal, tapi kan juga harus paham konsepnya, Bapak. Jadi meningkatkan pemahaman peserta didik. Meningkatkan pemahaman peserta didik sehingga nanti dia bisa menentukan pecahan senilai. Sebelum menentukan kan harus memahami dulu. Nah, mereka memahami konsepnya itu dari sebuah cerita tadi. C2 baru lompat ke C4 gitu, Bu. Betul lah. Oke, ya, memahami kan C2 ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang perlu ditambahkan dari peserta? Wah, sepertinya ini berarti kita akhiri saja, Pak ya. Karena kok termenung semua ya. Ubur-ubur ikan lele, cepetan le, ngono dari. Oke, tidak ya Bapak Ibu ya, masih tetap semangat ya. Oke, karena ini termasuk KKG yang harus ditiru ini ya, harus dipromosikan ini Bu Rini. Besok tak itu kan ke Pak Ketua untuk mendapatkan hadiah KKG terbaik se-Kabupaten Gresik, luar biasa. Ya. Baik Pak Fajar, monggo Pak Fajar dilanjut untuk pertanyaan. Kalau pertanyaannya Pak Fajar ini sangat ngeri Bapak Ibu. Kenapa? Beliaunya itu berkecimpung di IT. Wah, sangat ngeri. Monggo Pak Fajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin itu menarik Pak ceritanya Pak, ketika kami itu dikasih draft linknya dari panitia tanggal 18 sampai tanggal 23. Saya cek Pak, kok KKG Ndoko mayoritas dominan MPI semua. Bayangan saya itu begini Bapak Ibu, oh ini alumni pembatik ini dari PLPT. Ketika tadi saya muter di bazar, ya. Bu, alumni pembatik tahun berapa? Saya tidak ikut. Terus dari mana? Dari pengimbasan KKG Soeharno, Bapak Ibu. Iya, berarti KKG di sini kegiatannya hidup ya Pak. Iya. Jadi, bayangan saya di rumah ini, oh ini alumni pembatik sampai level 4 ini. Bayangan saya ternyata dari pengimbasan KKG-nya gugus Kecamatan Bogor, luar biasa. Yang pertama itu apresiasi. Yang kedua ini menyambung dari Pak Ilmi, memang kadang selera juri itu Bu, kesan pertama. Ketika judul panjang-panjang itu bingung, apalagi pesertanya banyak. Ya, kemarin saya sempat nulis, wah ini dari IPAS, dari matematika. Saya kemarin oret-oretan Pak. Misalkan judul ini ya, ini tips, salah satu tips aja untuk lomba Nobel. Kebanyakan kemarin di GTK, di Guru Merdeka kemarin itu, misalkan kayak IPAS ya, ada IPAS seru. Wah, IPAS seru itu apa? Itu akronim. Ya, bisa jadi inovasi pembelajaran aktif dan sains. Terus ditambahin lagi spontan, eksploratif, riang dan seru. Ya, disingkat IPA seru. Jadi juri itu langsung apa ya, penasaran ya. Pakai akronim, akronim. Nah, itu bisa jadi alternatif judul. Ya, kalau matematika bisa jempol. Nah, jelajah eksperimen matematika pembelajaran optimal dan logis. Nah, itu ketika juri dibayangin jempol, oh apa, langsung penasaran. Ya, saya seperti kan saya guru PJUK Bapak Ibu. Jadi kemarin waktu ikut lomba juga pakai akronim kayak Gaspol, itu game asik pembelajaran olahraga, terus PJUK ceria, cerdas, edukatif, riang, gembira, begitu. Tapi nggak tahu lagi, kadang selera juri kan berbeda-beda. Ya, terus untuk Nobel ini, inovasi pembelajaran dikatakan berhasil, itu salah satunya adalah bisa meningkatkan hasil belajar siswa, bisa meningkatkan motivasi siswa, bisa meningkatkan apalagi kreatif dan berpikir positif, kritis siswa, terus menginspirasi Bu. Yang paling penting menginspirasi. Jadi sebagus apapun Nobelnya Bapak Ibu, tapi enggak dipraktik baikkan, enggak menginspirasi itu sia-sia. Jadi semua guru itu bisa
menjadi narasumber. Karena semua guru itu kan punya praktik baik, dan praktik baik itu sudah dilakukan. Jadi nek awang-awang aku punya praktik baik mana? Jadi awang-awang itu berarti bukan praktik baik. Nah, begitu Bu ya. Pertanyaannya dari Ibu Mita, Ibu Faridatul, sama Ibu Nur, tantangan terbesar apa ketika Ibu melakukan inovasi pembelajaran di kelas? Terus, apakah inovasinya Ibu ini meningkatkan kualitas pembelajaran untuk siswa? Yang penting itu. Monggo, terima kasih Pak. Loh ya Bu, kan ngeri kan Bu, tantangan. Ya disampaikan Pak Fajar, ngeri tantangan. Monggo dijawab, ya, silakan. Tantangan dalam menerapkan Inobel ini apa Bu? Monggo. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Tantangan terbesar saya yaitu memadukan dua model pembelajaran tadi. Jadi saya mencari beberapa referensi dari guru-guru di sini, dari internet, kemudian saya bagaimana caranya agar selain saya mendatangkan sebuah permasalahan ke siswa, disitu juga siswa enjoy di dalamnya gitu. Siswa terlihat bermain sambil belajar seperti itu Pak. Jadi di situ siswa juga ikut berkolaborasi ya Bu ya, di bermainnya tadi. Kemarin Bu Faridatul, anak siswanya kan pakai gawai ya. Gawai itu anak-anak kan seperti sekolah kami kan tidak semuanya punya Chromebook, tidak punya IT yang lengkap. Itu mengatasinya bagaimana kalau pakai inovasinya jenengan? Baik Pak, di sini karena memang peraturan dari sekolah juga tidak boleh membawa gadget ke sekolahan, dan alhamdulillahnya di sekolah kami itu ada fasilitas semacam tablet, cuman hanya 8. Nah kebetulan siswa saya itu ada 14, sisanya itu saya pinjam sama guru-guru yang ada di sini, biar ketika mereka biar tidak ada apa ya kayak iri hati dari kelas-kelas yang lain, karena ini sudah kesepakatan dari sekolahan bahwa tidak boleh membawa HP dari rumah. Oke, terima kasih Bu Faridatul. Bapak Ibu, tantangan terbesar saya yaitu saya tidak bisa memberikan akses langsung kepada anak-anak yang cerita tentang pecahan tadi. Ya, karena cerita tentang pecahan tadi itu bisa diakses untuk yang berlangganan saja. Jadi 30 hari pertama itu free, kemudian kita harus berlangganan. Itu yang tantangan terbesar saya. Jadi saya hanya bisa memberikan di layar LCD saja karena pertemuan saya itu 3 CP, makanya banyak dicerita dulu untuk problem di awal kan, mereka kan nanti gimana ya penyelesaian dari cerita itu di akhir. Nah, terus internet Pak, internetnya itu tidak tersambung di kelas saya. Wah, Jadi saya harus kepala PT-nya siapa ini? Internetnya nggak sambung. Tapi Buatan Pak G. tapi Kalau Pak Bu besok langsung diperbaiki ini Bu. Punten Bu. Tapi semuanya sudah teratasi ketika saya kemarin praktek, anak-anak saya ajak ke kelas yang akses internetnya mudah, terus kemudian di sekolah saya kan saya juga dapat fasilitas Chrome itu tadi. Jadi dari tantangan itu tadi saya dimudahkan dengan bisa memberikan MPI ke anak-anak lewat Google Classroom. Terima kasih. Ya kemarin itu sempat kami penilaian sama Pak Ilmi. Oh ternyata Bu Mita ini memanfaatkan aset yang di sekolah yang berupa Chromebook ya Pak. Ya. Terus Bu Mita, perbedaannya Ibu sebelum menggunakan inovasi ini sama sesudah pakai inovasi ini, kira-kira ada perbedaan nggak Bu di kelas? Iya ada perbedaan Pak. Anak-anak jadi lebih tahu kan tentang materi pecahan senilai ya. Anak-anak jadi lebih tahu bagaimana sih menentukan pecahan senilai dari misalnya kita berikan benda gitu ya, pizza ini nanti senilai dengan pizza yang mana gitu. Mereka jadi paham karena mereka juga kan praktek di awal tadi di literasi, dia bisa memasukkan tepung ke satu gelas itu tadi. Kalau salah kan ada penjelasannya juga dari itu. Kira-kira nih Bu ya, dari skala 1 sampai 100, kira-kira inovasi pembelajarannya Bu Mita ini
berapa nilainya jika bisa diterapkan untuk rekan sejawat, Ibu? Harus optimis, Ibu. Kira-kira. Karena saya juara 1 ya Iya. Pak ya, harus pede, ya 100 aja. 100, Karena luar paling biasa. mudah. Saya kira yang saya buat, inovasi yang saya buat itu paling mudah kok. Kalau Bapak Ibu belum masuk ke Mativi misalnya, masuk ke Mativi itu tadi, kan masih 30 hari pertama. Nah, nanti 30 hari pertama kan jenengan bisa coba gratis dengan materi yang lain. Terus kemudian game-game yang saya berikan sangat mudah diakses sekali. Oke, Jadi, berarti harapannya Bu Mita nanti Inobelnya ini bisa diimbaskan ke komunitas belajar KKG ya. betul. Oke. Karena ya ngapunten tadi 1 sampai 100 juara 1 ya saya bilang 100 Oke, aja. terima kasih. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Kendala yang saya alami selama membuat inovasi pembelajaran ini, yang pertama Pak, jujur masalah teknis Pak. Jadi selama membuat ini karena kita kan menggunakan Chromebook Pak. Murid saya itu ada 12. Jadi otomatis saya itu ingin semua anak itu bisa pegang Chromebook. Jadi ya itu tadi kendalanya, secara teknis internetnya kurang stabil, jelas Pak, internetnya kurang stabil. Kepala UPT-nya. Terus jujur Pak, dari awal saya membuat ini ketika di kelas saya tuh bingung Pak. Kalau Bu Mita tadi itu mengakses aplikasinya lewat Classroom, saya itu jujur Pak, saya itu pas syuting itu, pas pembuatan video itu, loh iya ya, nah ini linknya gimana? Akhirnya saya putar otak, bagaimana caranya anak-anak ini bisa akses di link tersebut. Akhirnya linknya tadi, masing-masing aplikasi tadi saya pendekkan, kan Canva kan linknya panjang Bapak Ibu nih. Jadi saya pendekkan di Bitly, kemudian anak-anak agar bisa ngeklik di situ Pak. Karena kan Chromebook itu kan akunnya masih akun Bapak Ibu guru semua Pak. Jadi anak-anak masih belum punya akun yang personal satu-satu yang di Chromebook itu Pak. Jadi itu mungkin kendala saya Pak. Oke, jadi untuk Bu Nur ini, Inobelnya itu sebenarnya itu metodenya itu sudah ada Bu, ya. Bu Nur itu tinggal ATM, amati tiru modifikasi, lah itu bagusnya. Jadi kita itu sudah disediakan beberapa aplikasi yang banyak sekali, tinggal kita itu nyari yang unik dan relevan. Wah ini keren ini. Oke, terima kasih Ibu. Terus yang kemarin itu dari 11 peserta, kebetulan kami itu dimintai Ibu Rini sebagai videonya Pak Fajar. Nah, ketika kita bikin video panjang ya Bu ya, video panjang di YouTube, itu tips sederhananya kita itu setidaknya itu rekamannya itu tidur, kameranya tidur. Nah, jadi landscape. Ketika video panjang di GTK itu lombanya 7 sampai 8 menit maksimal Pak ya. Nah, itu ketika video panjang pakai video berdiri itu udah apa ya, kurang menarik, kurang eye-catching ya. Terus ketika video panjang 10 sampai 20 detik pertama itu ada hooks. Hooks itu sesuatu yang bisa bikin penasaran. Nah, jadi ketika Tadi Pak, maksud saya itu hook itu Hooks ya? tadi. Oh, ya. Jadi Hook, nah itu ya. Jadi ketika sekarang kan sudah musim TikTok, Instagram, Facebook Pro, itu kalau video pendek itu sekitar 3 sampai 5 detik harus hooks. Bikin orang penasaran. Tapi jangan biasa saja Ibu. Kalau ketika videonya Bapak Ibu bikin penasaran, orang ini akan insya Allah sampai habis, tidak bakal nyekip. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu ingin jadi konten kreator juga, betul. ini algoritmanya itu Bu. Jadi bikin, di hooknya itu. Rule ini kalau tidak nyimak, nah itu hook itu ya. Tapi kalau video panjang, karena kita buat video pembelajaran, yang pertama hooksnya dapat 10 detik pertama sampai 20 detik pertama. Terus kalau misalkan ngeditnya pakai CapCut ya? Ya, CapCut. Sekarang aplikasi CapCut itu paling mudah. Itu sudah ada fitur teks otomatis. Ya. Itu kalau misalkan Bapak Ibu audionya, Pak saya tidak punya mic. Saya nggak punya mic. Bisa itu Bu pakai audio teks otomatis. Kan tulisannya ada Ibu. Itu benar yang dikatakan Pak Ilmi tadi. Kadang orang itu tidak visualisasi. Visual ada yang auditori dan sebagainya. Ya itu Ibu.
Terus yang paling penting, ini penilaian yang paling penting Bu, tidak goyang. Jadi kemarin pakai tripod ya Bu ya? Pakai Dipegang ya? manusia Pak. Ya, ini Yang kalau manusia. pakai rekan sejawat Iya, atau pakai rekan teman sejawat itu pasti itu 1 goyang. menit insya Allah bisa kuat. Tapi ketika udah menit selanjutnya itu Iya, goyang. goyang. Jadi yang nilai itu bingung Pak. Apalagi belum makan Mbak ya. iya, apalagi kita Video, menonton ya. itu Nah, begini. Jadi itu mengurangi penilaian. Penilaian dari dari nah, itu aja sih video. tips-tips sederhana dari kami. Semoga nanti next ada kader-kadernya dari Kecamatan Dukun yang bisa kabupaten atau nasional. Pasti harus ada itu. Ya, pokoknya tetap upgrade aja Bu, upgrade kompetensi sama rekan sejawat, KKG, komunitas belajar, di-upgrade aja. Ibarat kita itu kalau punya praktik baik seperti pohon beringin. Kita petik daunnya itu tidak bakal mati, malah tambah banyak ilmunya. Itu saja. Terima kasih. Ya, sedikit menambahkan dari Pak Fajar tadi, betul apa yang dikatakan Pak Fajar tadi. Jadi ketika saya mengikuti di BPGP Bapak Ibu menjadi terbaik dari Gresik untuk diferensiasi, itu kemarin juga begitu. Yang dilihat kan videonya, ternyata video saya itu ada kelemahan. Kelemahannya di mana? Kok tidak ada teks berjalan di bawahnya Pak? Nah itu. Karena tidak semua juri itu suka dengan suara. Jadi harus ada narasi yang berbentuk suara dan juga ada narasi yang berbentuk teks di bawahnya yang berjalan. Sehingga nanti juri itu kadang-kadang kan misalkan senang dengan suara. Belum tentu Pak Fajar senang dengan suara. Dia kadang-kadang senang dengan teks ya. Itu bisa ditambahkan. Closing statement atau gimana? Sudah Pak ya, untuk Q&A-nya. Oke, terima kasih. Luar biasa, beri tepuk tangan buat 3 peserta juara umum Innobel 2025. Baik Bapak Ibu, untuk peserta lomba juara umum 1, 2, 3 bisa menempati tempat duduknya kembali, bisa meninggalkan tempat dan bersantai. Sudah, pertanyaannya sudah Bapak Ibu. Sudah lega? Oke, silakan. Monggo, foto dulu. Monggo, yang mengambil gambar. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Gugus dua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih buat ibu-ibu guru hebat pemenang lomba Innobel juara umum 1, 2, 3. Selamat bersantai dan menikmati hasil jeripayahnya. Setelah beberapa hari tidak tidur memikirkan materi apa yang saya buat lomba nanti, begitu ya Pak Ilmi sama Pak Fajar. Baik, sebelum closing statement, ada testimoni yang nantinya saya minta untuk Ketua Umum FKKB Kabupaten Gresik untuk memberikan testimoni sedikit saja Pak, sehingga bisa membawa acara ini nantinya dipromosikan di tingkat kabupaten, begitu Pak. Harapan kami seperti itu. Monggo untuk Bapak Andi Herwanto untuk bisa bergabung bersama kami. Monggo Pak. Monggo Pak Andi. Silakan dari Pak Andi mohon untuk memberikan testimoninya terkait lomba Innobel yang dilaksanakan di Gugus 2 ini. Mungkin masih belum ada apa-apanya di tingkat kabupaten Pak, tapi barangkali nanti bisa menjadikan, ini sudah golden ticket loh Pak ya. Pemenangnya tadi itu sudah golden ticket itu untuk nanti mewakili lomba Innobel di tingkat kabupaten. Harus ada lagi Pak ya. Rugi saya kalau tidak ada lagi di kabupaten. Monggo Pak Andi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,
Mohon izin Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, mohon izin saya tadi sempat berkunjung hanya di 6 bot. Dan hal yang membuat saya kagum itu di 3 hal. Yang pertama berkaitan tentang desain kegiatan yang dilakukan. Bahkan kalau kami boleh jujur, kami mengawali kegiatan Inobel di tahun 2023 tidak sehebat ini, Pak. Jadi tepuk tangan untuk KKD Gugus 2 Kecamatan Dukun. Dan kami, jikalau membedakan dengan KKD kami sendiri di Kecamatan Manyar, itu malu. Malunya kenapa? Kita sudah memplanning di 2023 di bidangnya Mas Fajar ini ya, kebetulan ada di bidangnya Mas Fajar, itu belum terrealisasi dan masih menjadi agenda di tahun 2025. Tetapi kami di kabupaten di 2024 sudah bisa merealisasikan itu. Dari 2 parameter ini, saya mengatakan dan mengapresiasi kepada teman-teman KKG, Gugus 2, Dukun, it's amazing, ini luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa yang kedua di pesertanya. Di pesertanya sudah saya kunjungi di 6 bot, sudah saya cek semuanya, ini luar biasa Pak Ilmi. Mulai judulnya yang menarik, aplikasinya yang baru, kemudian dapat ditiru, semuanya bisa teraplikasikan ini Pak Ilmi. Kita nantinya wajib meniru desain seperti ini yang ada di kabupaten. Kalaupun nanti Gugus 2 Dukun minta harus ada di kabupaten, secara perencanaan sudah ada, kan gitu ya Pak Ilmi ya. Sudah ada perencanaan di tahun 2025, jadi tinggal tunggu tanggal mainnya. Jadi Kecamatan Dukun, hal yang serupa akan kita lakukan di kabupaten, dan juga langsung kita tambahkan dengan siswanya. Kami punya 2 kegiatan yang langsung berdampak kepada peserta didik dan kepada guru-guru, yang guru-guru inovasi pembelajaran, kemudian yang siswa ada Olimpiade Literasi dan Numerasi tingkat kabupaten, yang nanti kolaborasinya akan dengan banyak pihak. Itu tahun 2025 ini menjadi target kami. Sehingga yang di belakang itu Mas Salif, nah itu siswanya. Kemudian yang gurunya di gugusnya Bu Rini. Nah, kedepannya tinggal tunggu di kabupatennya. Sehingga saya mengucapkan selamat kepada semua peserta. Panjenengan ini adalah guru-guru yang inspiratif. Panjenengan ini adalah guru-guru yang akan menjadi idola peserta didik, karena dengan kreativitas panjenengan akan ada persematan kepada Bapak Ibu sebagai guru yang dirindukan. Pastinya begitu Mas Fajar ya. Kalau ada inovasi, pasti yang menjadi guru yang dirindukan. Yang ketiga, ada yang sempat tanya kepada saya, agak sedikit protes, tapi sudah terjawab tadi. Saya menang ternyata yang pakai IT ya, begitu ya. Mungkin ada yang lupa kalau di belakangnya 4.0 begitu ya. Mungkin lupa 4.1 sehingga masih ada sebuah inovasi yang masih menggunakan inovasi manual begitu ya. Jadi perlu kita juga sebagai peserta memahami judulnya atau temanya. Dan tadi ada yang curhat ke saya, langsung saya jawab saat ini. Tadi tidak saya jawab secara perseorangan, mohon dilihat judulnya adalah 4.0. Secara otomatis ini adalah berbasis digital. Jadi monggo tahun depan ini harus kita adakan. Di kabupaten perlu kami sampaikan bahwa kita menggunakan sistem berjenjang atau mirroring Bapak Ibu. Jadi jikalau di kabupaten itu ada kegiatan Inobel, maka di masing-masing KKG itu harus ada kegiatan Inobel. Jikalau di kabupaten itu ada MPI, maka di gugus ada MPI. Sistem berjenjang inilah yang kami terapkan di Kabupaten Gresik, yang kemarin mohon izin Pak Ilmi, kita mendapatkan apresiasi dari BPPMP
sebagai KKG yang inovatif di tahun 2024. Tepuk tangan buat kita semuanya. Parameternya adalah KKG ini memiliki kegiatan berjenjang dari kabupaten diturunkan ke KKG, dari KKG wajib diturunkan di Kombel wajib diimbaskan di sekolahnya masing-masing. Yang belum bisa kami hitung keberhasilannya, yang kemarin saya sempat ditanyakan, apa kekurangan dari program yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik? Saya sampaikan bahwa kami belum bisa mengukur ketercapaiannya di Kombel intrasekolah karena kami belum memiliki akses ke masing-masing sekolah. Nah, kami belum memiliki akses itu, sehingga insya Allah besok kami akan mengundang Bapak Ketua KKPS sama Bapak Ketua K3S di Balong Panggang. Sekalian kami ingin memperbaiki kekurangan kegiatan dari Kabupaten Gresik, yaitu bagaimana KKG ini bisa memberikan dampak ke komunitas belajar dan komunitas belajar mampu memberikan dampak ke masing-masing guru di satuan pendidikan. Oleh karena itu spesial di hari Rabu di Balong Panggang saya agak sedikit meminta bantuan Bapak Ketua K3S Kabupaten Gresik untuk benar-benar mengaktifkan Kombel dan memiliki parameter keberhasilan di masing-masing komunitas belajar. Sehingga akan kami laporkan ke BPPMP bahwasannya kekurangan kami di Kabupaten Gresik sudah kami tutup di tahun 2025 sebagai tanggung jawab kami sebagai komunitas belajar tingkat kabupaten. Yang terakhir, Bu Rini, saya selaku Ketua FKKG Kabupaten Gresik tidak bisa memberikan apapun. Tadi saya sempat tanya, Mas Alif, tanda tangan sertifikatnya siapa yang bertanda tangan? Gitu ini. Bu Rini yang bertanda tangan siapa? Mengetahui Ketua Gugus. Bapak Ibu, mohon maaf karena kami tidak bisa memberikan itu. Yang bisa kami berikan adalah Bu Rini titip salam ke teman-teman peserta dan titip salam ke teman-teman yang juara. Kami akan mintakan tanda tangan ke Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Kalau kami tidak bisa memberikan bantuan secara langsung, insya Allah sertifikatnya sudah diakui tingkat Kabupaten Gresik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih banyak Bu Rini atas waktunya dan saya ucapkan selamat buat pemenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Acara yang terakhir dari talkshow ini adalah closing statement yang akan disampaikan oleh dua dewan juri kita. Monggo Pak Ini sama Pak Fajar secara bergantian. Terima kasih Bu Rini. Untuk lomba kali ini Bapak Ibu itu yang perlu diperhatikan karena kemarin saya kebagian untuk yang modul ajarnya. Jadi modul ajar itu kemarin setelah kami lihat itu ada yang CP-nya buat sendiri. Padahal CP itu harusnya tinggal copy paste saja dari kementerian. Kemudian ada ketidakkonsistenan di TP-nya. Ada yang menggunakan TP itu, ada yang menggunakan masih lama yaitu ABCD, tapi ada yang ABCD di urutan ke-1, ke-2, TP yang ketiga tidak menggunakan ABCD, jadi tidak konsisten. Ada juga yang tidak menggunakan ABCD tapi dia juga tidak konsisten karena ada conditionnya, satunya tidak ada conditionnya. Wah, ini kok bisa seperti ini gitu ya. Jadi ini untuk apa istilahnya, untuk perbaikan. Kemudian yang kedua yaitu profil itu rata-rata dicantumkan semua. Profil pelajar Pancasilanya dicantumkan semua dalam satu pertemuan. Padahal tidak mungkin kita bisa menilai seluruhnya. Kalau dicantumkan seluruhnya itu rubriknya juga harus ada. Ada yang lucu. Lucunya itu dicantumkan 3, rubriknya cuma ada 2. Nah ini, karena ini berbentuk lomba, jadi harus
dibuat selengkap mungkin. Apalagi kemarin ada juga yang tidak ada LKPD-nya. Loh, ini LKPD-nya mana ini? Dicantumkan remedial dan pengayaan. Di situ tidak ada lembar pengayaan dan remedialnya. Tadi ada di depan ada pengayaan dan remedial, tak lihat di belakang, loh kok tidak ada. Nah ini. Jadi harus konsisten dari awal hingga akhir sehingga nantinya ketika dilombakan lagi, ikut lomba lagi, insya Allah mendapatkan juara. Itu saja dari kami. Tetap semangat untuk para peserta yang tidak juara pun besok tetap bisa ikut lagi dan mendapatkan juara. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bunda Bani selaku Ibu Pekawas, Bapak Ketua K3S, akhirnya sahabat kami akhirnya bisa ketemu di Bogor sama Pak Harun, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada juga Bapak yang dari Sembaya Pak. Mohon izin Pak, saya juga Sembaya tetangga jenengan Pak. Oke, alhamdulillah. Hari ini terima kasih. Semoga guru-guru di Kecamatan Dukun ini semuanya menjadi guru yang dirindukan, kedatangannya selalu ditunggu dan dinantikan. Jadi kualitas guru itu tidak dilihat dari seberapa lama ia mengajar, tapi dilihat seberapa mau dan mampu untuk belajar. Mari menguatkan pendidikan Indonesia bersama, semoga kita tetap berbagi praktik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya rangkaian talkshow kita pada siang hari ini Pak Ferdi sudah selesai, rampung untuk Bapak Dewan Juri dan juga Bapak Ketua Umum FKKG Kabupaten bisa kembali ke tempat. Matur suwun sangat atas kerawuhannya Pak Andi, nanti tak tagih untuk sertifikatnya gitu Andi. Terima kasih ya, sudah berkenan hadir. Dan Pak Ilmi juga Pak Fajar jangan sampai terputus sampai di sini saja Pak. Nanti barangkali ada lomba selanjutnya saya juga akan menghubungi jenengan-jenengan. Terima kasih sangat. Monggo Bapak sakit meninggalkan tempat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Saya Rini Zuana dan Ferdi Fahrudin mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata menimbulkan ketidaknyamanan Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara.